Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat belajar, apa kabar kalian saat ini? Saya doakan semoga saat ini kalian berada dalam keadaan baik. Bertemu lagi sahabat belajar yang rajin menabung, suka tolong menolong, sering membantu orang tua. Dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 bersama saya, Nur Solehudin. Dan seperti biasanya, sambil melihat, mendengar, sambil saya jelaskan, boleh kalian mengambil alat tulis untuk mencatat hal-hal terpenting yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Sahabat belajar, materi kali ini adalah mengenai negara Mesir. Mesir ini terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur dengan Laut Merah. Luas Mesir ini mencapai 1.500.000 km persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya harus mengelilingi Afrika, melewati pantai barat Afrika dan laut di selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang sangat lama. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Suhu udara di Mesir dapat dibedakan antara wilayah utama, yaitu pantai Laut Mediterania, dan daerah pedalaman Mesir. Di wilayah pantai Laut Mediterania, suhu udara tidak sebesar di daerah pedalamannya. Di wilayah ini pada musim dingin suhu udara berkisar antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Curah hujan di Mesir berkisar antara 20 sampai 200 mm per tahun. Wilayah yang kering berada di bagian tengah dan selatan, sedangkan wilayah utara yang menghadap ke arah Laut Mediterania curah hujan lebih tinggi. Namun secara umum curah hujan di Mesir kisaran 80 mm per tahun. Setiap tahun antara Maret dengan Mei terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut panas, kering, dan berdebu yang oleh penduduk lokal disebut siroko dan kamsin. Angin yang kering dan panas tersebut jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dan dengan kecepatan 140 km per jam dapat merusak tanaman yang dilewatinya. Bentuk muka bumi di Mesir ini sebagian besar wilayahnya merupakan
gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di Mesir. Yang pertama ada Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, Lembah Sungai Nil. Sahabat belajar, Semenanjung Sinai ini terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Gurun Arabia merupakan gurun yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Hemada, berkisar 1977 meter. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut atau depresi kontinental. Posisi gurun Libya berada di sebelah barat Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu, lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian penduduk. Sumber air bersih dari irigasi. Sekitar 98% penduduk Mesir tinggal di lembah Sungai Nil. Sungai Nil memiliki panjang 5.600 km dan menjadikan sebagai sungai terpanjang di dunia. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang sangat berlimpah. Mesir memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering, tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umumnya dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hyena, jalak, luwak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan dapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa WPDS 2015. Sekitar 43% penduduk tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, orang Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di selatan. Orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga, orang Arab. Sebagian besar 90% penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, kondisi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Sahabat belajar, kalian telah mengetahui apa terusan Suez. Nah, sekarang kita ke pembahasan berikutnya mengenai terusan Suez. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869 dan dibangun atas prakarsa seorang insinyur Prancis bernama Ferdinand Picamte di Lesseps. Terusan tersebut menghubungkan pelabuhan Said
di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Sebelum ada terusan ini, transportasi dilakukan dengan memindahkan barang dari kapal ke kendaraan darat dari Laut Tengah ke Laut Merah. Demikianlah pemaparan materi mengenai mengenal negara Mesir dalam video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sahabat belajar, semoga selalu semangat untuk belajar. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.